Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi hidrolisis, di mana materi hidrolisis ini adalah salah satu bagian dari submateri dari asam basa. Materi hidrolisis, nah hidrolisis itu adalah reaksi antara komponen garam yang berasal dari asam atau basa lemah dengan air. Jadi, di dalam hidrolisis ini adalah reaksi dengan air oleh asam atau basa lemah. Untuk itu, karena kalian harus mengetahui yang lemah itu siapa, otomatis kalian juga harus mengetahui siapa asam kuat, siapa basa kuat. Nah, berikut kita review dulu yuk, siapa sih asam kuat? Nah, review. Nah, yang pertama adalah siapa asam kuat? Nah, asam kuat itu ada 7, yang lupa adalah HCl, HBr, HI, kemudian ada HNO3, kemudian ada H2SO4, kemudian ada HClO3 dan HClO4. HClO3 dan HClO4. Nah, jadi jangan lupa asam kuat itu ada 7. Nah, kemudian siapa aja basa lemah? Nah, siapa aja basa kuat? Nah, basa kuat adalah yang di depannya adalah logam reaktif yang ion. Ion depannya ialah logam reaktif. Logam reaktif. Siapa logam reaktif? Logam 1A dan 2A. Nah, siapa aja logam 1A? Jadi, kalau kalian hafalin kan 1A adalah Lili naik Lili. Ini 1A, Lili naik kereta rombongan Kaisar Firaun. Nah, kemudian 2A, nah beli mangga, cari stroberi, bawa rambutan. Nah, perhatikan kalau seperti ini, nah ini tinggal kalian tambahin, kalau bahasa kan harus ada OH, berarti LiOH, ini adalah NaOH, kemudian KOH, kemudian RbOH, CSOH, dan FrOH. Nah, kemudian beli mangga ini kan tinggal ditambahin, nah karena dia golongan 2, berarti dibuka kurung OH kuadrat, kemudian MgOH kuadrat. Oke, nah karena golongan 2 berarti ada OH-nya 2 kali. Nah, gitu. Jadi semuanya tuh adalah basa kuat. Kecuali, nah perhatikan saya garis merah, jadi Be itu termasuk logam yang nggak bisa larut dalam air, Mg agak sulit. Nah, Mg sama Be ini masuk kategori basa lemah. Nah, namun ada kalanya MgOH ini banyak literatur yang masih bilang MgOH itu basa kuat. Tapi seperti kita ketahui kalau basa kuat tuh alfa itu sama dengan 1, artinya terionisasi sempurna. Jadi mudah larut dalam air harusnya. Sementara MgOH itu susah larut, harus larut dulu dengan air panas. Nah, seperti itu. Makanya MgOH ini termasuk kategori dari basa lemah. Nah, jadi kalian tuh harus tahu kalau materi hidrolisis ini yang terhidrolisis itu adalah air lemah. Nah, jadi tahu kan kalau garam itu merupakan gabungan dari garam merupakan gabungan dari ion asam dan ion basa
senyawa yang merupakan gabungan ion asam dan basa. Jadi asam kehilangan H-nya jadi ionnya aja, terus basa kehilangan OH-nya gabung jadi garam. Nah, jadi masuk ke hidrolisis itu seperti main game. Jadi aturannya adalah kalau di hidrolisis, ion yang kuat itu ion yang jadi kan gabungan ion asam sama basa. Jadi kemungkinan bakal ada kombinasi kuat sama kuat atau kuat sama lemah. Jadi ion yang kuat itu ion yang kuat gitu asam kuat, basa kuat atau ada ion yang lemah. Nah, kalau ada ion yang kuat, maka ion yang kuat itulah yang akan bertahan, tidak akan terhidrolisis. Jadi, hidrolisis itu hanya terjadi pada, sebentar. Halo, nah ion kuat hidrolisis itu hanya terjadi pada ion yang lemah. Nah, kalian bisa lihat nih, berarti perhatikan ion kuat itu adalah ion yang akan menentukan pH dari pH dari senyawa garam tersebut. Nah, sementara yang lemah itu ion yang akan terhidrolisis. Jadi kayak main game ya, yang kuat yang menang dia yang menentuin, kemudian kalau ion lemah dia yang terhidrolisis. Nah, maka dari itu setiap garam, jadi kalau ngomongin hidrolisis tuh berarti ngomongin garam. Nah, kapan sih terjadi hidrolisis? Nah, kondisional hidrolisis juga nggak hanya garam aja. Kapan terjadi hidrolisis? Nah, ini adalah kasus hidrolisis. Kapan sih hidrolisis? Satu, garam yang dicampur sama air. Nah, kalau garam yang sudah dicampur sama air, dia akan mengalami reaksi ionisasi dan kemudian bakal ada yang terus hidrolisis, maka akan menentukan pH. Nah, itu adalah kasus hidrolisis pertama. Kapan lagi sih hidrolisis? Nah, nggak hanya garam aja, bisa saja campuran asam dengan basa, sisa reaksi yang sisa nggak ada campuran asam sama basa, kemudian reaksi habis. Nah, seperti itu. Jadi kasus hidrolisis itu ada dua. Ada soal garam saja yang dicampur sama air biasanya. Nah, kemudian campuran asam tambah basa, reaksinya habis. Jadi ini merupakan kasus hidrolisis. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis garam. Jadi, jenis-jenis garam juga akan mempengaruhi rumus yang digunakan. Yang pertama, jenis garam dari kombinasi berbagai macam ya. Jenis garam. Nah, yang pertama adalah garam dari asam, garam dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat, contoh. Itu adalah NaCl. Nah, NaCl itu merupakan kombinasi dari Na. Nah, jadi ini kan kombinasi asam sama basa itu harus kalian ingat. Jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat gitu, oh Na ini basa atau asam ya, kan harus kayak bisa alam bawah sadar kalian tuh sebenarnya udah tahu kalau ini bisa asam atau basa. Cara ngeceknya kan asam kan kalau depannya H kan nggak mungkin HNA atau NaOH. Nah, asam atau basa ya? Biasanya kan alam bawah sadar bakal bilang, oh ini kan lebih sering jadi NaOH. Nah, bukan HNA. Nah, ini. Jadi NaOH adalah jenis dari basa pertama, dia dari basa kuat, kemudian Cl. Cl itu kan ClOH atau HCl ya. Nah, saya harus kayak, oh ini kayaknya lebih ke HCl. Saya lebih sering menggunakan HCl gitu. Jadi asam tuh dicirikan depannya ada H, HCl. Jadi HCl itu merupakan The7 asam kuat, berarti ini asam kuat. Nah, kalau melihat seperti ini nih, nah coba lihat, jadi ini Na nih gabungan dari Na ini, kemudian terus ada Cl. Nah, gitu ya. Kuat sama kuat. Nah, apakah dia terhidrolisis? Ingat teorinya,
Hidrolisis itu terjadinya kalau ada lemah. Nah, masalahnya di soal ini dia nggak ada lemah. Jadi terhidrolisis nggak? Kombinasi garam ini itu adalah jenis garam yang tidak terjenis, tidak jenis garam yang tidak terhidrolisis. Jenis garam yang tidak terhidrolisis. Nah, karena dua-duanya kuat, maka pH-nya itu sama dengan 7, netral. Karena mereka sama-sama kuat. Dan nggak ada yang menang. Nah, kemudian jenis garam yang tidak terhidrolisis, apakah terjadi reaksi? Bisa terjadi reaksi. Nah, namun reaksi yang terjadi dalam tahapan yang terjadi hanya yang karena dia tidak terhidrolisis, reaksi yang terjadi adalah hanya yang pertama, reaksi ionisasi. Nah, jadi karena garam termasuk kategori senyawa ion, jadi dia bisa mengalami ionisasi di dalam air. Jadi kalau NaCl, jadi reaksi ionisasi itu hanya reaksi garam menjadi pecah menjadi ion-ion penyusunnya. NaCl menjadi, nah Na ngambil angka belakang Cl berarti menjadi Na+. Nah, kemudian tambah Cl-. NaCl. Nah, itu. Kemudian apakah dia mengalami ada reaksi hidrolisis atau dipecah sama air? Tidak ada. Nah, jadi ketika kalian dapat soal hidrolisis seperti ini, kemudian pH-nya sama dengan kuat sama kuat, ya udah nggak ada hitungan lagi, pH-nya sama dengan 7. Begitu. Kemudian masuk ke kombinasi yang kedua. Jenis garam dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, contoh ya. Asam kuat dengan basa lemah. Ini basa yang sering keluar, NH4Cl. Nah, kombinasi NH4Cl ini, seperti kalian ketahui, kalau kalian juga belum tahu tidak apa-apa, ini ada kombinasi NH4 dan Cl. Nah, menurut kalian nih, yang mana yang asam, yang mana basa? Nah, kalau Cl kan kita udah kan, oh Cl itu tuh kalau ClOH cocok nggak ya? Atau ClOH atau HCl yang lebih enak? Kan lebih enak HCl ya, HCl. Nah, HCl, kemudian NH4 tuh berarti NH4OH. Nah, pertanyaannya, mana yang kuat? Nah, HCl termasuk dalam 7 asam kuat. Berarti ini adalah asam kuat. Kemudian NH4OH termasuk dalam basa lemah. Nah, kalau melihat seperti ini, mana ion yang kuat? Asam. Berarti sifat garam ini adalah, kalau melihat dari siapa yang kuat dan siapa yang lemah, maka kalian bisa melihat seperti ini. Sifat garam itu adalah bersifat asam. Nah, kemudian otomatis pH-nya itu sama dengan di maksimal itu 7. Nah, seperti itu. Kemudian, Bu, kalau mau cari pH-nya rumusnya gimana? Ada hitungannya. Maka rumusnya sama dengan H plus Nah, kalau hidrolisis itu berarti KW per K. Nah, lihat kalau ini H plus, berarti kan yang lemah adalah basa lemah tuh, berarti ini KB. KW per KB kali M garam dikali valensi garam. Nah, pertanyaannya apa? KW adalah apa, Bu? Nah, KW adalah konstanta of water atau konstanta air. Air di mana nilainya adalah 10 minus 14
Terus Kb sama dengan konstanta basah atau ketetapan ionisasi basah. Kemudian Mg adalah molar garam. Nah, molar garam itu bisa dicari dari M sama dengan N per V. Kemudian ada Vg atau valensi garam. Itu adalah pengulangan ion lemah. Itu tuh berapa kali? Contoh ya, Ca, Cn 2 kali. Nah, itu kan Ca-nya termasuk dalam basa kuat karena golongan reaktif. Cn termasuk asam lemah. Di sini ion lemahnya itu disebutkan berapa kali? Nah, di sini buka kurung 2, berarti valensi garamnya adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, masuk ke rumus jadi balik lagi garam tuh asam kuatnya Kw per Kb kali M garam kali valensi garam. Nah, perhatikan biasanya ada lagi namanya ketetapan hidrolisis. Ketetapan hidrolisis itu membuat rumus yang hampir mirip. Jadi, ketetapan hidrolisis tuh kayak menyederhanakan Kw per Kw-nya. Jadi, kalau seperti ini, ada ini dihilangkan, K per K itu kita ganti menjadi ketetapan hidrolisis atau KH. Nah, seperti itu. KH dikali Mg kali Vg. Begitu ya. Nah, sekarang apakah ada namanya reaksi hidrolisisnya? Ada. Jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi kimia yang terjadi itu adalah yang pertama adalah reaksi ionisasi, udah pasti karena dia garam. Nah, reaksi ionisasi itu adalah ini. Kan saya ngambil NH4Cl ya sebagai contohnya, itu berarti NH4Cl itu kalau di dalam air terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, itu menjadi NH4 dan Cl-. Nah, dan Cl. Yo, NH4, nah NH4 kan satu kesatuan jadi dihafal ya. Ini NH4 ngambil angka yang ada di Cl, set 1, berarti di sini plus 1 karena nggak ada apa-apa. Cl-. Kemudian reaksi ionisasi udah. Reaksi hidrolisis. Nah, perhatikan hidrolisis itu hanya memecah yang lemah. Nah, seperti kita udah dapat dari awal, kalau NH4 itu lebih lemah, ada asal lemahnya. Jadi yang bereaksi sama air hanya NH4. Nih, plus H2O. Nah, H2O. H2O saya boleh buka gini-gini, H2O, HOH boleh, supaya nampak ini adalah H2 muatannya plus 1, OH2 muatannya negatif. Nah, NH4 plus itu bakal suka sama ion yang lawan dia, yaitu ion negatif. Nih, berarti menjadi NH4 OH plus H plus. Seperti itu. Itu ada reaksi hidrolisisnya, kemudian masuk ke kombinasi yang ketiga. Jadi kalau ketiga itu sama aja, cuman kita balik menjadi sebentar nih saya papannya saya besarin lagi. Oke, sini ya.
Kombinasi ketiga adalah tipe garam dari asam lemah dengan basa kuat. Contoh, asam lemah yang terkenal tuh biasanya CH3COH ya, CH3COO. Nah, CH3COO, kemudian basa kuatnya contoh kita ambil yang agak ini ya, yang biar jadi ada valensi, Ca. Hmm. Dua. Nah, ini merupakan kombinasi dari CaOH 2 kali dengan kombinasi dari CH3, ini CH3COO merupakan salah satu nama poliatom, jadi namanya memang CH3COH, tapi masuk CH, jadi asam dari cuka atau asam asetat, ini saya merahkan aja A-nya. Nah, ini merupakan basa kuat. Nah, kalau melihat seperti ini nih, berarti sifat garamnya seperti apa? Nah, sifat garam ditentukan oleh yang kuat. Nah, siapa yang kuat di sini? Basa. Maka sifat garam itu adalah bersifat basa. Maka bakal membirukan lakmus. Nah, berarti pH-nya kisaran di sama dengan 7. Saya lupa nih sama 7 ini. Nah, seperti itu. Kemudian sudah pH-nya udah. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, di rumus mencari karena sifatnya ini dia merupakan basa, kita bisa mulai masuk dari rumus OH. Sama dengan kalian masukin akarnya. KW per K. Nah, kalau OH- yang ditanya, maka Ka-nya yang di bawah. Karena asamnya yang lemah tuh yang kalah. Ini dikali M garam dikali valensi garam. Nah, seperti itu. Keterangannya udah tahu lah ya. Nah, ternyata reaksi hidrolisisnya bagaimana? Nah, reaksi kimia yang terjadi itu ada 2, karena ada yang ion yang lemah. Kimia yang terjadi itu adalah yang pertama, ada namanya reaksi hidrolisis. Kemudian reaksi yang terjadi adalah reaksi yang terjadi itu berarti ada yang pertama adalah reaksi yang terjadi itu reaksi ionisasi. Ini adalah reaksi ionisasi. Nah, reaksi ionisasi itu terjadi antara ion yang saya ambil contoh ini ya. Saya ambil dulu. Nah, ini berarti itu perhatikan dia Ca akan mengambil ion tukaran angka, ngambil angka sini, berarti menjadi Ca2+, dan ditambah dengan ion CH3COO. Nah, plus minusnya Ca ngambil angka ini jadi Ca2+, terus CH3COO-. Nah, seperti itu. Itu A, kemudian B. B-nya adalah reaksi hidrolisis. Nah, siapa yang mengalami reaksi hidrolisis? Nah, yang mengalami reaksi hidrolisis hanya ion yang lemah. Karena yang lemah itu dari asamnya, maka ini yang bereaksi.
Nih, ditambah sama dengan H2O atau HOH. Nah, yuk. Kalau kalian lupa, ini kalian boleh tulis 1 plus 1, OH-1. Berarti karena CH3COH itu punya muatan dasar negatif, berarti segini. Nih, maka dia menjadi, kalau itu kan arah panahnya menjadi CH3COO. H plus OH-. OH- yang sendirian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tipe hidrolisis yang terjadi? Kalau melihat seperti ini, karena yang terhidrolisis cuma satu bagian, ini adalah tipe hidrolisis. Ini adalah tipe hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Tipe hidrolisis dari parsial. Udah, ini rumusnya. Jadi kalau melihat seperti ini nih, kalau melihat ini, saya lanjutkan lagi ya tadi. Valensi garamnya untuk soal ini adalah, lihat yang lemah adalah CH3COO. Di sini dia sebut 2 kali, berarti valensinya 2. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Nah, bagaimana jika soal tersebut merupakan kombinasi dari garam lemah sama lemah? Otomatis kalau garam lemah sama lemah, yang mana yang terhidrolisis? Nah, garam dari kombinasi garam dari asam lemah dengan basa lemah itu adalah yang pertama. Dia contoh ya, yang terkenal aja ya, yang biasanya muncul di soal kalian. Itu adalah garam dari NH4, misalnya NH4, CH3COO misalnya. Nah, NH4CH3 atau amonium asetat. Nah, seperti ini. Berarti kan ini dari kombinasi NH4 plus OH, berarti NH4OH karena dia basa, kemudian sama CH3COO, H. Nah, jangan ketipu, ini adalah H dari asamnya yang ini. Ini asam loh, walaupun ada nampak OH-nya, jangan ketipu. Yang ini baru basah. Jadi kenapa saya ambil contoh yang ini, takutnya pas kalian sendirian lagi belajar kayak ketipu gitu, kayak CH3COOH, OH nih basah, enggak. CH3COOH itu tipe asam yang hanya tuh di belakang. Jadi jangan lupa ya. Ini adalah kombinasi dari asam lemah. Ini juga kombinasi dari basa lemah. Nah, apabila lemah sama lemah itu pasti tipe hidrolisisnya adalah tipe hidrolisis sempurna. Nah, kenapa? Karena dua-duanya bereaksi sama air dan hilang. Nah, karena itu cara menentukan dia asam atau basa itu nggak seperti cara yang lain. Jadi kalau cara yang lain kan yang kuat, yang menang. Nah, kalau yang ini kan dua-duanya lemah. Jadi bagaimana cara menentukan dari sifatnya? Nah, sifatnya itu asam atau basa itu ditentukan oleh nilai dari Ka dengan Kb. Nah, jadi kalau Ka-nya besar atau Kb-nya besar, nah itu baru bisa ditentukan sifat asamnya. Maka rumusnya gimana? Rumus pH-nya itu yang pertama kombinasi, karena dia ngelihat nilai Ka sama Kb, yang pertama kalau Ka sama dengan Kb, maka cara mengerjakannya pasti netral. Maka garamnya netral. Kalian nggak perlu buat cari lagi, berarti pH-nya langsung 7. Nah, B. Kalau Ka itu lebih besar daripada Kb, berarti kan maka garam bersifat asam. Nah, ketika garam bersifat asam, rumusnya seperti apa? Berarti rumusnya adalah H+. Sama sih sebenarnya kayak rumus yang tadi. Dia itu kayak
Kayak tadi, kayak yang sebelumnya H+ sama dengan pakai KW-KW juga. Mmm. Nah ini, apa tadi? Nah saya mau, KW per KA, kalau kalau H+ kan yang menang kan misalnya, berarti ini jadi KB di bawah. Nah, biasanya kan kita tulis di sini adalah M garam, ya nggak? Ada M garam di sini. Nah, karena dua-duanya terhidrolisis, berarti kan nggak ada yang sisa, nggak ada asam kuatnya. Nah, maka Mg ini diganti, kan udah nggak ada lagi zatnya, maka dijadiin Ka, berubah. Itu beda antara tipe kalau masih ada yang kuat, berarti masih ada molar garam. Kalau masih ada lemah, berarti nggak apa sih namanya, nggak ada molar. Kalau dua-duanya lemah. Ya, itu rumusnya. Nah, Bu, kalau saya masukin ketetapan hidrolisis, ketetapan hidrolisisnya ada di mana? Nah, ketetapan hidrolisis itu adalah K per K, kalau ada huruf K itulah ketetapan hidrolisis. Maka kalau ini disederhanakan jadi ketetapan hidrolisis, berarti ini. Seperti itu. Nah, yang C, bagaimana jika nilai Ka itu ternyata masih besaran Kb-nya? Nah, kalau masih besaran Kb-nya, yang kalian harus ingat adalah garam bersifat basah. Nah, kalau garam bersifat basah nih, berarti OH-. Hmm, hmm. Berarti ini Kw per Ka dikali Kb. Nah, kemudian saya kalau misalnya mau memutar ulang, mau menyederhanakan jadi pakai ketetapan hidrolisis, maka ketetapan hidrolisisnya adalah sampai di KH aja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini nih, hapus. Nah, ini bisa hapus. Nah, bagaimana dengan reaksi hidrolisisnya? Nah, reaksi yang terjadi, reaksi kimia yang terjadi. Nah, yang pertama adalah pasti yang pertama adalah reaksi ionisasi, itu selalu terjadi di garam. Ionisasi. Berarti reaksi ionisasinya adalah, ini saya geser dulu ya. NH4 CO, NH4 CH3 COOO. Itu reaksi ionisasinya. Yang B, nah tipe reaksi ini adalah keduanya adalah remah, berarti ini reaksi hidrolisisnya. Berarti NH4 juga merupakan lemah, jadi diambil. Kemudian kayak gini, berarti H2+ OH2-. Nah, berarti baru kalian masuk H+ maka lebih suka ini, kemudian si CH3COH akan lebih menyukai H+ karena dia negatif. Maka jadi ingat ya, kalau hidrolisis itu selalu menyerang yang lemah. Kebetulan garam yang
bersifat asam sama basa, itu tuh yang lemah dua-duanya, maka dua-duanya juga yang akan mengalami reaksi hidrolisis. Mmm, jadi, NH 4OH ditambah H+. Mhm, OH. Nah, seperti itu. Jadi tipe reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Nah, jadi hidrolisis tuh yang harus kalian pahami tuh sampai sini. Hmm, intinya tuh rumusnya sebenarnya nggak ini sih, nggak yang memang terlihat banyak, tapi kalau misalnya dipahami itu yang perlu kalian perhatikan yang harus kuat tuh siapa, asam kuat atau basa kuat. Kemudian kalau kuat sama kuat tuh nggak ada hitungan, langsung pH-nya gitu. Ya, kalau ada yang kuat berarti KW per KB, karena KB itu yang kalah adalah basa, maka per KB kali M garam. Nah, kemudian kalau yang kuat tuh adalah basanya, berarti KW per kalau OH min ditanya KA yang di bawah. Terus Mg kali Vg. Nah, kemudian kalau yang keempat, kalau sama-sama lemah, maka Mg-nya hilang. KW per KB, Mg tadi langsung dikali Mg. Mg tadi yang hilang langsung dikali Ka. Seperti itu. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya pelajarannya. Nanti lanjutkan lagi ke latihan dari hidrolisis biar paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.